Kalau saya sudah pengen nulis nih, saya Mm-mm. sudah pengen nulis. Jadi gimana caranya? Bagaimana cara kita untuk memulai menulis gitu? Seberapa banyak kita mencoba menulis, ya pasti itu mempengaruhi kualitas tulisan kita. Mulai dulu, berani dulu gitu. Berani dulu. Takutnya baru ikut kelas sudah nggak berani duluan. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, semakin ke sini saya menyadari bahwa suatu saat kita pastikan nggak ada. Nah, ketika kita nggak ada itu harus ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Fahmi, dalam acara kita pada hari ini, yakni podcast menulis. Hari ini kita masih ngobrol dengan orang yang sama. Kita masih ngobrol sama penulis kita sebagai narasumber, Mantan yakni penulis. istri saya. Mantan penulis. Umi, apa kabar? Alhamdulillah Sehat? baik. Sehat. Masih waras? Sedikit gila. Alhamdulillah waras. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini untuk podcast menulis kita ada di episode yang kedua. Alhamdulillah kemarin kita sudah tayang yang podcast pertama. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang mau nonton podcast menulis di channel Goresan Kisah bisa ditonton tayang setiap hari Kamis ya. Jadi podcast menulis tayang setiap hari Kamis untuk kalian para penonton yang manis-manis. Buayanya keluar buaya. Waduh, buayanya keluar. Eh, Oke, jadi kita langsung aja hari ini. Kita mau ngobrol apa nih? Oh ya, jadi kita mau ngobrol, mau ngelanjutin obrolan kemarin ya. Mm. Jadi kita masih bicara tentang bincang kepenulisan tentunya, karena kita di podcast menulis ini. Nah, kemarin kita sudah ngobrol tentang banyak hal tentang eh, kenapa Umi itu nulis dan lain sebagainya ya, alasan-alasannya kemarin. Nah, sekarang kita mau nanya nih, saya mau nanya nih, eh, kira-kira gimana sih caranya kita untuk mulai menulis gitu? Kalau saya sudah pengen nulis nih, saya Mm. sudah pengen nulis. Jadi gimana caranya? Bagaimana cara kita untuk memulai menulis gitu? Nah, menurut Umi sendiri yang Umi jalanin, Mm. yang Umi lewatin, pengalaman Umi sampai bisa terbit buku dari awalnya yang belum pernah nulis sampai bisa terbit buku. Nah, itu kira-kira tipsnya atau caranya memulainya dari mana? Ya sedikit ya sedikit berbagi pengalaman ya. Kalau misalkan ada yang berbeda ya silahkan gitu kan. Nah, kalau dari menurut saya ya, ketika kita udah apa tuh namanya tertarik untuk menulis, kita harus kenali dulu nih. Mulai pengen menulis, kita pengen nulis apa gitu. Tentunya biasanya cara mengenalinya apa namanya? Cara mengenalinya itu dari melihat apa yang kita baca. Apa yang suka kita baca? Biasanya dari apa yang suka kita baca. Contohnya misalkan tadinya saya suka novel, suka apa namanya baca cerbung, baca cerpen kayak gitu kan, cerita fiksi. Nah, cobalah mulai dari situ. Soalnya pasti kita sudah ada gambaran dulu nih, tulisan yang bagus itu seperti apa yang pernah kita baca gitu kan. Yang pertama itu, yang kedua tentu belajar. Apa namanya? Kalau sudah pengen menulis, kita mencoba apa namanya? Jangan jangan gegabah gitu, jangan yang penting asal nulis dulu, nggak apa-apa sebenarnya nggak apa-apa. Misalkan ya udah yang penting asal nulis, eh di-share di Facebook atau di Instagram atau lainnya nggak apa-apa sebenarnya untuk mencoba-coba-coba gitu. Cuma tentunya sebagai penulis kita kan pengen punya tulisan yang berkualitas. Nah, itu
pastinya harus mau belajar. Nah, Sebelumnya nih, menurut ini yang dimaksud tulisan yang berkualitas itu yang bagaimana nih? mmm, Apakah dari penulisannya, gayanya kah, atau mungkin ejaannya, atau justru isinya, alurnya dan pesannya atau bagaimana menurut lu? semuanya ya, kalau misalkan kita bicaranya menjadi penulis Mm-mm, dengan tujuan dicetak bukunya, mm-mm, ya tentunya semuanya harus mengikuti standar. Pertama standar, kaidah, kepenulisan bahasa Indonesia KBBI yang benar kayak gitu. Terus, eee, tulisannya berkualitas, tentu memiliki amanat, memiliki konflik yang bagus gitu mm-mm. kan. Jadi setiap apa pembaca membaca tulisan kita, mereka mendapatkan nilai atau moral atau, amanat lah ya dari Pesan-pesan lah ya. pesan-pesan dari intinya tulisan kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, sebenarnya dari sebelum apa tuh namanya, sebelum ke kaidah, nggak apa-apa kita, mencoba menulis kira-kira, apa ya, tulisan apa ya yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain, kayak gitu. Nah sekarang begini, saya punya pertanyaan nih. Ada dilema sebetulnya, ada dilema yang membuat saya tuh kadang gimana ya dibilang jadi lebih kayak bingung ya, mungkin bingung lah ya gampangnya ya bingung karena begini, terkadang kita melihat dan saya juga karena suka baca gitu ya, ada beberapa tulisan-tulisan yang mereka itu gaya tulisannya itu terkadang justru tidak terlalu baku. Maksudnya tidak terlalu, kan tadi kita bicara tentang istilahnya kaidah ya. Kaidah kayak kalau dulu namanya KBBI, terus sekarang ada namanya apa? Istilahnya dirubah kemarin PUBEI apa ya? Ya itulah pokoknya lah ya. Intinya kaidah-kaidah penulisan baku, kata-kata baku dan lain sebagainya kayak begitu kan. Tapi justru kadang penulis itu gaya menulisnya itu mereka buat eh, nyaman. Jadi kita yang baca tuh juga jadi nyaman. Tapi kalau kita melihat dari apa namanya kaidah-kaidah KBBI-nya misalkan seperti itu gitu atau kepenulisannya apa sih istilahnya ejaannya gitu ya mungkin ya. Itu justru malah kadang nggak terlalu terikat dengan hal itu. Nah, kemudian orang mengatakan bahwa oh ini kan gaya gitu, ini gaya gaya menulisnya. Nah, itu gimana tuh? Apakah kita harus mempertahankan gaya atau kita harus lebih lebih harus mempertahankan kaidah sebetulnya? Ya jadi dalam menulis kita harus bijak ya. Ada apa namanya kaidah bahasa Indonesia, apa namanya kayak penggunaan tanda baca, Mm-mm. penggunaan apa imbuhan, akhiran, semacam seperti itulah ya. Itu kan udah ditentukan ya. Sebenarnya itu dulu yang harus apa namanya sebagai penulis ya belajar itu dulu gitu. Nah kalau misalkan tentang gaya bahasa itu memang boleh, kita sebagai penulis itu bisa memiliki gaya bahasa sendiri gitu. Cuma misalkan bahasa gaul, pakai bahasa apa namanya, tidak baku itu. Kalau tidak baku, baku sama tidak baku itu masih bisa lah itu biasanya tergantung apa namanya, tergantung genre kepenulisan. Mm-mm. Misalkan genrenya untuk teen, remaja gitu, pasti kan tidak formal banget Ya, gitu kan, tidak bahasanya, baku gitu, bahasanya. Nggak mungkin mhm kan kita bisa dengan mhm, menggunakan kata-kata iya yang beda ibaratnya nulis cerpen buat remaja atau nulis buat khotbah Jumat itu kan beda kan. iya, Nah, iya. tapi dalam menulis, kaidah yang misalkan penggunaan titik, koma, tanda petik, nah itu yang sebenarnya wajib untuk para penulis, pelajari sih. Iya, iya. Ya, kalau menurut saya sendiri kayak penggunaan tanda baca kayak begitu, ya menurut saya sih itu hal yang paling basic ya. Mhm. Karena pernah nggak kamu nulis ada atau mungkin saya juga barangkali juga pernah ngalamin gitu ya nulis, kita nulis itu satu paragraf itu pakainya
cuman ada satu titik. mhm, Jadi pakainya koma, koma, koma terus iya bisa tuh benar, jadi satu sampai paragraf. Padahal harusnya kaidahnya kalau kita tahu misalkan kita membuat sebuah paragraf, mhm, istilahnya kan ada paragraf deduktif, ada mhm. paragraf induktif. Kita harus bisa membedakan mana yang jadi kalimat utama dan mana yang jadi kalimat penjelas kan. Nah itu Nah, benar. kalau yang kayak begitu kadang-kadang ini mana kalimat Oh iya utamanya? benar, Ini malah jadi satu kalimat mhm, karena koma, koma, koma gitu ya, nah nggak ada iya, titiknya heeh. gitu. Nah itu yang, apa namanya, seharusnya sebelum menulis yang profesional, bicara profesional itu sampai ke penerbitan buku ya. Penerbitan. Kalau misalkan masih belajar di ini, di sosial media itu masih wajar gitu, namanya juga lagi belajar, nggak mungkin langsung bener, Ya, langsung betul. bagus gitu kan. Nah itu dulu dipelajarin, eee, nah dari belajar itu gimana kita bisa, apa namanya, lancar gitu kan. Nah, itu dari di mana-mana namanya jam terbang gitu ya, pasti ada. Nah, di penulisan juga sama. Seberapa banyak kita mencoba menulis, ya pasti itu mempengaruhi kualitas tulisan kita, penghafalan tanda baca, imbuhan, terus apa namanya, kata-kata baku dan segala macamnya itu dari situ. Nah, gimana caranya, apa namanya, caranya kita bisa, apa namanya, memperbanyak memperbanyak tulisan ya, kuantitasnya itu bisa dari event, mengikuti event di Facebook, di Memperbanyak jam untuk jam iya, terbang menulis maksudnya ya. untuk jam terbang menulis, Untuk jam terbang untuk, menulis. perbanyak kita dalam latihan lah ya, itu bisa ikut event, ikut, apa namanya, kayak giveaway, terus di lomba, pokoknya di Facebook sama di Instagram itu banyak banget, itu, apa namanya, banyak penyelenggara, ada yang sampai ibaratnya apa ya namanya, penyelenggara yang resmi Hmm. dari Perpusnas atau segala macam departemen apa pendidikan dan lain-lain, ada juga yang dari perorangan, ada juga yang dari penerbitan-penerbitan yang apa namanya, yang membantu para penulis untuk apa, biar punya tempat untuk menyalurkan tulisan mereka gitu. Hmm. Nah, lanjut lagi nih. Eh, jadi kalau seperti itu kita ngelihatnya nih ya. Saya memposisikan diri sebagai awam lah ya, sebagai orang yang baru mau menulis gitu istilahnya. Kalau kayak begitu jadi menulis itu berat ya, ribet ya. Kok ngelihatnya jadinya ribet karena kita harus sesuai dengan ini dan Mhm. itu dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus harus saya pelajarin gitu loh Iya benar. maksudnya. Ya untuk mencapai sesuatu yang bagus mana ada jalan yang gampang sih. Iya sih. Ya kan? Itu kan penulis ibaratnya profesi yang ini, ya kalau menurut saya pribadi tuh terpandang lah ya, penulis gitu kan. Tentu bukan Untuk hal yang jadi yang profesional ya iya maksudnya. benar, profesional menerbitkan buku dan lain-lain. Itu ya nggak mungkin, apa namanya, nggak mungkin gampang ya, kecuali emang dari sekolah sudah hafal, apa namanya, pelajaran bahasa Indonesia full dapat 100 terus ya Iya. mungkin bisa cepet lah gitu. Udah ada modalnya tinggal langsung action gitu. Cuma kan kebanyakan dari kita bahasa Indonesia di sekolah juga asal jauh. Kayaknya saya nilai bahasa Indonesia pas ujian tuh bagus deh. Saya lupa dapat 9 berapa gitu kan. Iya, sama sih Di 98, ujian 96. ya. Cuma kan itu, apa namanya, nggak menjamin kalau bikin buku terus kita sudah hafal sama segala peraturan penulisan kan. Iya, betul betul betul. Nah, terus kalau kita mau memulai di situ, kira-kira sarannya gimana? Gimana? Saya kan nggak punya link nih. Saya nggak tahu. Saya Mhm, berangkat dari tidak tahu. Saya tidak tahu. Terus saya harus gimana? Apakah harus belajar di mana gitu? mhm. Kira-kira Sebenarnya gimana? banyak banget ya di sosial media. Nah, untuk permulaan ya, jangan ibaratnya jangan langsung nyari kelas yang berat gitu. Mm-mm, mm-mm. Ada kelas yang dari gratis, ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, bahkan jutaan pun ada kelas. Biasanya kalau yang Kelas jutaan, kepenulisannya. iya biasanya kalau yang udah jutaan itu kelas editing ya, itu biasanya udah mahal. Cuma jangan dulu yang, apa namanya, jangan dulu yang mahal gitu, soalnya yang mahal juga belum tentu berkualitas. Nah, cara yang paling gampang itu biasanya kita mengikuti seminar-seminar kepenulisan. Jadi baca-baca dulu lah materi-materi singkat apa aja, kayak biasanya kayak tips menemukan ide atau apa namanya, menentukan konflik yang menarik. Nah, seperti itu.
Setelah itu misalkan sudah mulai ada gambaran nih, kalau sudah ada seminar-seminar gitu kan biasanya ada gambaran, ada contoh cerita dan segala macam, barulah kita nyoba menulis, misalkan nulis cerpen gini-gini. Setelah menulis, kayaknya tulisan dibaca sendiri tuh udah bagus kayaknya nih, barulah coba ikut kelas. Soalnya kenapa harus kelas? Akan ada mentor pembimbing yang membantu mengoreksi tulisan kita. Soalnya apa? Kebanyakan penulis pemula yang udah apa namanya, udah bisa menulis itu belum apa-apa udah ngerasa bangga duluan, "Ah, aku udah pintar nih menulis," Iya. gitu kan. Tapi giliran di apa namanya, giliran ikut kelas dapat krisan baper duluan. Itu banyak yang begitu. Karena merasa sudah hebat. Iya, udah merasa udah hebat. Biasanya kalau apalagi yang misalkan menulis asal-asalan terus masuk ke platform-platform menulis, udah dapet cuan, udah dapet dolar, pasti tulisan saya bagus nih, giliran ikut kelas dibantai teksnya dari awal sampai akhir dapat krisan, udah langsung mundur. Iya. Karena kan, Ja- nah ini tadi nyinggung platform dulu nih. Mm-mm. Saya nyinggung platform dulu di situ. Ya kita kita tahu bahwa sekarang tuh banyak Mm-mm. sekali platform-platform kepenulisan yang bisa Mm-mm. menghasilkan uang lah Mm-mm. istilahnya. Tapi kayaknya kalau di sana itu memang targetnya itu bukan bukan menjadi penulis yang Iya, profesional dalam artian apa kebanyakan cuma namanya? untuk nyari uang ya. Ya, jadi Tujuan utamanya. bukan kualitas gitu loh Mm-mm. maksudnya. Kadang-kadang kan yang dikejar tuh kuantitas. Berapa banyak Mm-mm. part yang bisa Mm-mm, ditulis, benar. berapa yang banyak yang di ini gitu. Jadi itu bisa justru malah bisa merusak ya kalau Iya, saya benar. lihat Mm-mm. untuk Jadi banyak profesionalismenya banyak gitu. orang yang belajar begini-begini terus sampai masuk kelas mereka syok, "Loh, perasaan saya baca di apa tulisan di A, di B mereka biasa aja nulis koma nggak ada aturan, nulis apa namanya paragraf nggak pakai aturan gitu." Ada banyak yang seperti itu Hmm, sebenarnya, Makanya makanya sebelum ini kita harus harus masuk ke jalan yang benar dulu nih masuk ke gitu kan. jalan. Setelah misalkan udah apa namanya, seminar mau ikut kelas, nah gitu, ikut kelas coba. Soalnya kenapa ikut kelas selain dapat krisan, kita juga dapat apa namanya, link gitulah, apa namanya, pertemanan pertemanan, Pertemanan. relasi dan lain-lainnya. Itu juga membantu kita buat apa ya, membuka wawasan, Mhm. terus misalkan berbagi pengalaman dari yang awalnya nggak tahu, oh ternyata di sana ada kelas lagi yang lebih bagus atau segala macamnya, itu dari situ biasanya. Soalnya kita kan dari yang bukan siapa-siapa nih, Iya, terus tiba-tiba jadi pengen jadi penulis. Pembaca kita siapa? Pasti kan belum punya pembaca gitu. betul. Nggak maksudnya jarang gitu loh orang tiba-tiba lagi nge-scroll terus lihat ada tulisan yang bagus terus dibaca sampai selesai terus mengikuti kita gitu kan. Itu kan jarang. Betul, betul, Nah, betul. biasanya pembaca kita itu dari sesama penulis pemula. Sesama penulis dulu ya justru ya. Mhm, saling support ibarat bahasanya gitu. Nah, biasanya dari situ tuh, kita sama-sama belajar, ada yang, ini ya kayaknya jadi saling krisan biasanya tuh, "Ini ya kayaknya ada yang salah di sini di sini." Nah, itu biasanya kalau sesama pemula kayak gitu, pertama lebih nggak sungkan, kedua biasanya yang nasehatnya jadi lebih mudeng gitu, Mhm. ilmu yang disampaikan lebih mudeng, dan yang ketiga nggak baperan jadinya. Nah, Karena ngerasa sama lah ya levelnya ya gitu. terkadang, belum diapa-apain dari mentor ngomongnya A baik-baik, udah dikirain yang ngejatuhin mental apa segala macam, kayak gitulah. Jadi ini supaya supaya teman-teman supaya teman-teman yang mau mulai nulis juga nggak istilahnya nggak apa ya nggak kemudian overthinking Mhm. atau bahasanya Takut duluan takut gitu ya. duluan gitu ya karena tadi kok kayaknya Mhm. banyak sekali yang harus diinikan Mhm. itu kira-kira eh, lebih baik nulis dulu Mhm. terus kemudian nanti belajar diperbaiki sambil Mhm. berjalan atau eh, belajar dulu deh baru mulai nulis gitu. Menurut Umi Mmm, pribadi deh, saya bilang kita menurut Umi mhm, pribadi. iya. Kalau menurut pendapat Umi pribadi bagaimana? Kalau yang saya jalani itu nulis dulu ya. Nulis dulu. Soalnya apa, biar kita berani seenggaknya kita bisa nyoba dulu gitu, Mm-mm.
menyelesaikan satu cerpen. Kita mau ikut kelas, nulis satu cerpen aja belum pernah gitu kan. Nanti di materinya udah kita harus menentukan penokohan apa segala macam. Kita belum ada bayangan gitu. Harus Bahkan mungkin ya lanjut dilanjut lanjut. apa namanya? Belum ada bayangan apa misalnya openingnya harus gimana, pengenalan konfliknya gimana, konflik, Mm-mm. penyelesaian, ending kayak gitu. Kita belum pernah menulis gimana kita bakal ada apa namanya, gambaran. Sebenarnya bisa dari apa yang pernah kita baca. Cuma kalau Iya, misalkan dari yang pernah kita tulis nanti apa namanya, jadi lebih apa ya, cepat memahaminya gitu, lebih enak mudengnya. Coba aja dulu gitu. Lakukan salah nggak dulu. apa-apa. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting ya misalkan apa namanya, ada yang tiba-tiba ngasih krisan atau apa. Biasanya sih kalau itu nggak pernah ya. Kalau kalau biasanya dari dulu itu kalau di kepenulisan kalau misalkan kita nggak deket sama orangnya, biasanya tuh jarang ada yang Tiba-tiba tiba-tiba dateng langsung langsung ya langsung kritik gitu ya. krisan. Lagi pula krisan kan bikin capek. Yes. Tulisan kan bikin capek, apalagi kalau udah tulisan hancur, maksud ya, maksud Iya. tulisan dari awal sampai akhirnya berantakan, apa tanda baca masih berantakan. Orang mau kalau orang yang udah itu biasanya ya udahlah biarin aja gitu. Kecuali udah saling kenal itu mungkin bisa ada yang oh salahnya dikit itu dibantu. Cuma kalau salahnya masih dari awal sampai akhir kayaknya enggak. Pokoknya pertama ya coba dulu biar tahu apa namanya, biar tahu gimana sih rasanya punya tulisan gitu, Iya. biar bisa menulis gitu. Tapi setidaknya buat yang mau nulis ya, kalau kalau dari pandangan saya, ya setidaknya dia tahu beberapa hal tentang dasar-dasar kepenulisan dulu lah ya. Mhm, Nggak kemudian karena kadang begini, ada orang yang punya ide tuh bagus dia. mhm, Ada orang punya ide tuh bagus, dia punya apa namanya, ide cerita tuh mhm, bagus gitu. Tapi karena tidak tahu bagaimana atau tidak tahu bagaimana caranya dia menuliskan gitu ya. Atau dia menuliskan tapi semrawut mhm, jadinya karena semaunya dia. dia nggak tahu ininya ya Mhm, gitu. Jadinya sebenarnya ide yang bagus itu kemudian menjadi sesuatu yang ya nggak bagus jatuhnya. Tapi padahal kalau kita ngelihat secara garis besarnya itu ide-ide yang bagus gitu. Jadi setidaknya paling tidak tuh ngerti lah penggunaan tanda baca ya minimal mhm, satu ya satu penggunaan tanda baca kayak penggunaan titik, koma, mhm, tanda tanya, mhm, tanda seru gitu-gitu ya. Itu sebenarnya iya, basic banget kan mhm. sebetulnya. Tapi sebenarnya kayak gitu juga banyak loh di kelas penulisan pemula itu, Mm-mm. dia udah punya cerpen banyak, udah punya cerbung, udah sampai beberapa part, tapi tanda komanya masih belum ngerti, tanda tanya, ada yang nulis tanda tanya sampai 2, terus ditambahin tanda seru gitu, kayak zaman-zaman kita alay gitu kan. Nulis chat kan begitu ya. Itu banyak loh, Banyak ya. banyak. Yang penting nggak gini kalau misalkan kita udah "Ah, aku mau nyoba dulu, nggak apa-apa, nyoba dulu. Setidaknya kita tahu bagaimana cara menuangkan ide gitu kan. Nah, tapi misalkan itu apa namanya sambil belajar gitu. Sambil belajar Sambil mulai mulai mm-mm. ngerti gimana caranya nulis Iya, jadi paragraf, di bahwa paragraf itu juga ada yang tadi saya bilang ada mm-mm. deduktif, ada induktif, Iya ada benar. kalimat utama, ada kalimat penjelas. Jadi supaya apa yang mau kita sampaikan orang itu tahu gitu Iya. ya. Inti inti yang mau kita sampaikan apa. Jadi Mm-mm. nggak muter-muter Iya. gitu ya. Iya, iya. Ini nggak jelas nih ini mau ngomong apa nih, Mm. muter-muter-muter gitu ya Mm-mm. bahasanya. Ya mungkin kurang lebih begitu ya kayak Mm. karena kan kadang-kadang ya begitu juga kadang-kadang orang apa namanya menulis ini kita ngelihat nggak jelas mana kalimat utamanya mana kalimat yang Mm-mm. menjelaskan Iya. gitu. Jadi poin-poin yang mau disampaikan kita sebagai pembaca kadang-kadang nggak dapet gitu Mm-mm. istilahnya. Tapi yang jelas menulis dulu ya, memulai dulu, Mulai dulu, berani dulu gitu. berani dulu. Takutnya baru ikut kelas sudah nggak berani duluan. Iya betul betul betul. Baru ikut kelas sekali udah takut duluan akhirnya nggak apa namanya nggak lanjut padahal mungkin ada bakat atau ada apa namanya ide yang bagus yang kemungkinan bisa dia Mm-mm. wujudkan dari menulis gitu kan cuma udah takut duluan kan kasihan itu. Iya. Saya punya quotes dari
Bang Panji Pragiwaksono. Hmm. Karena kan yang beliau stand up komedian, tapi kan bagaimanapun stand up komedi itu dasarnya kepenulisan tuh. Mm-mm. Memang nggak jauh-jauh dari situ. Karena kalau kita belajar stand up komedi tuh pasti kan diminta untuk nulis. Jadi ada quote yang pertama itu mungkin ini buat teman-teman juga yang nonton gitu ya, barangkali bisa diinikan juga dan mungkin barangkali teman-teman juga sudah dengar seringkali dikatakan bahwa mulai aja dulu gitu Mm-mm. bahasanya. Mulai aja dulu. Kalau di dunia nulis ya nulis aja dulu. Mm-mm, benar. Yang pertama pasti jelek gitu Mm, bahasanya kan. iya, Nah, ini juga saya pakai di mana aja gitu. Bikin podcast juga ya mulai aja dulu gitu benar. kan. Iya, Mulai aja dulu. di mana-mana pasti begitu. Yang pertama pasti jelek gitu kan. Mm-mm. Ya nggak apa-apa gitu. Nanti sambil berjalan, sambil belajar, sambil Mm-mm. diperbaiki. Nah, terus yang kedua ya berkaitan sama yang tadi disampaikan, yang kadang ada orang merasa dia karena merasa ya, Mm-mm. merasa sudah nulis banyak, merasa sudah hebat, tapi ternyata nggak sesuai aturan. Mm-mm. Nah, Bang Panji itu bilang di bukunya yang pecahkan satu itu, dia mengatakan bahwa saya lupa bahasa Inggrisnya, tapi mulailah dengan rule, Mm-mm. baru baru memulai dengan eh, apa namanya dengan feeling. Iya, benar. Jadi kita tuh kalau di situ konteksnya komedi, kalau mau bikin materi ya ikutin aturan aja dulu, Iya. ikutin aturan aja dulu, baru nanti kalau kamu udah terbiasa dengan aturan, baru pakai feeling gitu. Mm-mm. Ya, karena kalau kita pakai feeling di awal, sementara kita nggak tahu aturannya yang bener bagaimana, ya feeling kita kadang-kadang kan ngaco ya. Iya. Ngerasa paling benar gitu. Ya iya, ngerasanya ini udah bagus, Iya. ngerasanya udah bener gitu. Padahal ternyata ketemu expert, ya masih jauh, masih banyak Mm-mm. yang harus dipelajari. Jadi ya mungkin begitu ya. Mm-mm. Jadi step by step gitu. Jangan langsung aku pengen nulis novel, pengen jadi penulis novel, dia langsung nekat nulis novel. Hmm. Itu banyak gitu. Oh, banyak ya yang kayak Banyak yang begitu. begitu. Tiba-tiba nulis novel Saking berpart-part. semangatnya. Iyalah semangatnya akhirnya gini kalau udah novel kan namanya novel banyak ya. Betul. Kita udah nulis berapa bab satu, bab dua, ibaratnya gitu, bab sampai berapa. Terus apa namanya? Belum pernah belajar cerpen gitu. Biasanya tiap bab itu dia jadi berantakan babnya. Mm-mm. Jadi di bab satu udah dibahas, nanti bab tiga dibahas lagi Dibahas karena lagi. belum terbiasa nulis dari apa namanya satu permasalahan. Kalau cerpen kan satu permasalahan biasanya kan satu konflik, satu Mm-mm. cerpen gitu kan. Nah, udah gitu kalau udah di tengah jalan kita baru tahu ternyata tulisan kita banyak salahnya, biasanya di situ berhenti. Nggak mau dia dari awal nulis dari awal Tulis tuh nggak dari mau. awal. Sebenarnya kan itu sayang ya. Mungkin ceritanya itu udah bagus, udah apa namanya berpotensi banyak peminatnya atau apa. Cuma karena ya salah jalannya gitu. Awal-awal kalau ini ya dari cerpen yang cerpen kalau nggak sebelum cerpen tuh ada cermin gitu dari Cermin apa tuh? cerita mini. Oh, cerita ini. Hmm, cermin misalkan dia kalau cermin biasanya dari 500 kata Hmm. sampai 1000 kata gitu kan itu masuk masuk cermin sedikit kalau nggak salah ya. Jadi coba aja kita punya apa nih kita tuliskan satu ide yang bagus yang ada konfliknya kita tuliskan aja dulu. Mm-mm. Pokoknya eh apa tuh namanya inti ceritanya gitu. Kita Mm-mm. tulisan inti ceritanya itu. Tapi sebelum itu juga ada yang lebih pendek lagi misalkan fast fiction gitu. Cuma atau enggak pentagraph 3 paragraf gitu kan dulu Tapi kita kalau Pentigraph menurut saya malah justru susah itu. Karena gini, soalnya saya dulu ingat saya SMA itu SMK ya dulu karena saya SMK pernah ikut lomba karya ilmiah remaja tuh mm-mm, namanya. Saya pernah ikut di Undip bahkan waktu itu. Ya Universitas Diponegoro. Nah, itu kita bikin makalah dan lain sebagainya. Nah, mm-mm, ketika kita bikin makalah sudah selesai, harus kita bikin ringkasan jadi presentasi. mm-mm, Otomatis sesuatu yang lebih ringkas gitu. mm-mm, Nah, saya punya guru, beliau sudah almarhum, almarhum Pak Wasis dulu itu. Beliau mengatakan bahwa me, apa istilahnya?
merangkum Mm. merangkum sesuatu yang besar untuk menjadi sesuatu yang kecil itu jauh lebih sulit daripada kita menjelaskan pokok menjadi sesuatu yang jauh lebih besar gitu. Mm-mm. Ya, kayak bahasnya tadi pentigraf, menurut saya, ya kita kan punya juga, kita nulis juga tuh. Mana ini nih, goresan pentigraf tuh, kita pernah nulis. Menurut saya, justru malah gak cukup susah. Karena harus di tulisan yang sedikit, Mm-mm. tapi harus, apa ya, isinya tuh harus Iya, terkandung di dalamnya justru gitu itu loh. latihan awal itu biar untuk kita itu menuangkan ide dulu gitu. Jadi kita menuangkan ide jangan kemana-mana. Biar Hmm. kita latihan fokus soalnya kebanyakan kita idenya A, nanti kita udah nulis satu paragraf, dua paragraf sampai bawah idenya udah ganti. Tujuannya di awal kita, itu banyak yang begitu. Saya Banyak juga ya. saya juga Ngalamin ya. ngalamin bener, nggak di puisi nggak di cerpen sama ngalamin begitu. Jadi eh, kebanyakan tuh apa namanya, kembali yang tadi ya, tulisan yang berkualitas kayak apa sih Iya, gitu kan. tulisan yang berkualitas. Nah yang pertama itu salah satunya tidak tele-tele, tidak bertele-tele gitu. Hmm. Kita ngomong, kita ada konflik misalkan dalam rumah tangga, eh, sedang menceritakan apa tuh namanya, misalkan konflik rumah tangga gitu ya, Hmm. atau kayak yang lagi ini misalkan kayak perselingkuhan gitu. Kita udah mau nulis perselingkuhan tapi muter-muter dulu sampai A sampai Z, sampai ibaratnya kondisi dapur diceritain, kondisi kamar diceritain, kondisi, nah itu kan Jadi justru malah terlalu detail ya, iya. terlalu detail menjelaskan hal-hal yang justru Mm-mm. malah Nggak akhirnya jadi nggak penting gitu loh ya, bisa kalau di dibilang jadi kayak nggak penting kalau gitu. di penulisan bahasanya plot hole gitu, muter ya, Oh, muter. udah gitu nggak ada intinya gitu. Tulisan banyak 2 lembar atau apa, tapi ini maksudnya kayak yang tadi Tapi ya, ini kayak maksudnya kayak apa ini gitu saya kan. kayaknya pernah tuh. Dulu kan pernah saya mau nulis juga Heeh. yang cerita tentang ini, yang kamu bilang kurang lebih tuh begitu tuh nih, Mm-mm. yang untuk mau di tulisan awal mau memperkenalkan tokoh utama tapi Mm-mm. terlalu panjang Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kita mulai dari suasana, kita mulai Mm-mm. dari apa segala macam gitu Iya, kan. makanya intinya misalkan nih opening gitu kan Heeh. contohnya. Suasana pagi, ibu-ibu istilahkan iya menceritakan ibu-ibu di pagi hari gitu. Nggak perlu kita menceritakan matahari terbit Iya, gitu kan, suasana masih berkabut. Itu kan semua orang udah tahu gitu kan. iya, Langsung aja misalkan sebelum matahari terbit dapur udah rame duluan ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya lebih begitu. ringkas dan lebih Efektif ya, efek, mungkin lebih ya ke benar, kalimat kalimat efektif, paragraf efektif. efektif dan Ya, ceritanya efektif, nggak bertele-tele. jadi lebih ke situ ya, lebih ke Mm-mm. kalimat efektif. Oke, 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 oke. Jadi ya mungkin mungkin itu ya apa namanya istilahnya, memang memang belajar itu penting ya. Belajar itu penting. Maksudnya eh, sama kayak misalkan saya pernah bilang tuh di bisnis gitu, ada di Mm-mm. bisnis bahwa ada kaidah. Nah, ini melenceng dulu ya, ini melenceng. Tapi kaidah ini saya pikir bisa dipakai di mana aja sebetulnya Mm-mm. gitu. eh Memang benar nulis dulu ya bagus supaya kita nggak terlalu ini gitu kan. Tapi harus tetap diiringi dengan ilmunya kan, harus Mm-mm. diiringi dengan apa istilahnya belajar gitu, harus diiringi dengan belajar. Nggak boleh kita kemudian mentang-mentang nulis dulu atau mentang-mentang nyoba yang penting jalan dulu gitu Udah ya. banyak tulisannya. Wow. Karena Udah. kan udah waktu berkorban dan lain sebagainya. Justru malah nanti capek sendiri gitu. Ada kaidah begini, eh, bahwa Sayyidina Ali itu pernah mengatakan bahwa eh, apa ya, saya lupa jadinya. Fasadun kabirun alimun mutahatiku akbaru minhu jahilun mutanasiku. Jadi kerusakan besar itu ada orang pinter tapi dia nggak melakukan. Tapi lebih besar daripada itu ada orang bodoh tapi dia melakukan. Nah, mungkin kalau dalam kaidah ini dipakai untuk agama ya nanti pembahasannya di tempat lain gitu ya. Tapi saya mengelaborasi kaidah ini bisa di banyak hal. Contoh misalkan di bisnis atau di usaha. Mm. Itu menurut saya belajar bisnis dulu baru memulai bisnis itu jauh lebih baik. Mm-mm.
Atau bahkan ada orang yang ngerti bisnis, pinter bisnis, tapi dia belum mulai bisnis, itu masih lebih baik daripada orang yang nggak ngerti bisnis, orang bodoh, Mhm, tapi dia main langsung hajar bisnis gitu. mhm, Jadi fasadun kabir, kerusakan yang besar itu kalau ada orang pinter, tapi dia nggak mau praktek gitu. mhm, Itu udah kerusakan besar, itu bukan sesuatu yang baik. Ada orang pinter tapi nggak mau praktek. Tapi ada yang lebih buruk dari itu adalah orang nggak ngerti apa-apa, tapi dia ngelakuin gitu. mhm, Sama kayak bahasanya tadi kalau di bisnis, orang nggak ngerti ilmunya bisnis, dia tiba-tiba bisnis. Itu lebih buruk daripada orang yang dia ngerti ilmu bisnis tapi mungkin dia belum bisnis. Kenapa? Karena kalau dia ngerti ilmunya terus kemudian dia nggak ngelakuin bisnis, dia belum rugi tenaga, dia belum rugi modal, waktu dan lain sebagainya. Sementara kalau orang nggak ngerti bisnis terus dia jalanin bisnis, nanti dia sudah habis waktunya, dia habis modalnya, ternyata karena nggak punya ilmunya, kemungkinannya gagal kan jauh lebih besar. Nah, di kepenulisan saya kira mungkin sama juga gitu maksudnya. Apa namanya? Kayak tadi yang kamu bilang, orang sudah nulis, sudah buang waktu, sudah mhm, habis waktu, ternyata dia nulisnya sia-sia mhm, gitu kan. Padahal dia sudah habis waktu gitu. makanya kan saya bilang tadi mulainya dari yang sedikit-sedikit dulu gitu Mhm. untuk latihan menuangkan ide dulu gitu. Ya, 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 ya. Jadi dalam menulis itu kan apa namanya? Dalam proses kita mencoba menulis itu kan juga belajar udah seperti itu. Biasanya ya orang yang menulis itu pasti banyak membaca gitu. Mhm. Dari dia suka membaca aja itu udah mulai apa namanya? Dia udah mempelajari sesuatu nih. Iya, betul. Udah mempelajari cerita, ide, terus konflik gitu kan. Sebenarnya mereka kan udah membaca udah ini apalagi kalau suka membaca biasanya tahu nih, oh ini konfliknya bagus banget nih gitu kan. Oh ini endingnya bagus banget nih. Mereka sebenarnya udah ada gambaran gitu. Mhm. Cuma kalau apa eh untuk profesional ya jangan tiba-tiba kita pengen nulis buku langsung kita terbit novel gitu Iya, kan. iya. Berproses lah ya Mm-mm. tetap. Mulai dari yang kecil, mulai Mm-mm. dari yang apa namanya, ya tadi ya Mm-mm. berproses ya. Mulai dari yang sedikit-sedikit, mulai dari ini terus juga ikut kelas Mm-mm. gitu-gitu ya untuk menulis. Kalau misalkan Abi kan pengen juga nih jadi penulis gitu kan, berminat jadi penulis. Dari yang dijabarkan tadi, sudah sampai mana prosesnya kira-kira? Kalau saya nulis dari yang pernah di podcast yang pertama saya pernah cerita tentang yang tiba-tiba saya nulis cerpen panjang kayak Mm-mm. gitu-gitu itu belajar dari kesalahan dari situ gitu ya. Ternyata memang masih acak adul dan luar biasa gitu. Eh saya kalau dibilang prosesnya, saya nulis mulai dari yang eh pendek sih memang benar. Hmm. Saya bukan latihan sebenarnya. Saya nggak bisa bilang latihan juga, tapi memang saya senang nulis tuh biasanya ada di sosial media tuh kayak Mm-mm. di Facebook atau di Instagram ya. Di Instagram tuh lebih banyak. Jadi ada di Instagram postingan-postingan saya itu captionnya tuh nanti saya menulis tentang satu tema gitu. Mm-mm. Jadi contohnya mungkin saya pengen berbicara tentang apa ya? Ya, memang kalau saya jarang jarang yang fiksi jarang sih ya. Saya Mm-mm. lebih ke kalau saya senang nulis tuh yang sifatnya tuh kayak apa ya? Non fiksi Motivasi. lah, pokoknya non fiksi motivasi gitu. Tapi intinya adalah saya nulis satu tema, apa yang pengen saya ceritakan di situ, saya tulis di situ. Mm-mm. Eh, karena menurut saya memang kalau saya sendiri jujur saja untuk nulis nulis fiksi itu masih cukup berat Mm-mm. gitu. Ya, berarti kan emang apa yang kita baca pengaruh sama yang kita tulis gitu. Ya, kalau kalau dibilang begitu jawabannya iya, saya Mm-mm. setuju. Karena mungkin bacaan saya itu juga cukup Masih banyak. banyak kan yang non fiksi Ya, kan. saya cukup banyak bacaan saya yang non fiksi Saya itu. daripada fiksi. Meskipun saya suka baca ya novel beberapa saya Mm-mm. baca. Di sini juga kan banyak tuh istilahnya kayak novel-novel apa selain dari Terelie kayak J.S. Hayren gitu kan. Itu kalau J.S. Hayren Mm-mm. baru lah beberapa waktu inilah. Kayak misalkan ini tuh Mm-mm. punyanya Habibur Rahman Al-Shirazi gitu kan. Tapi saya juga banyak
terpapar Iya. bukunya Ustadz Salim Hmm. Avila. Ya berarti kan apa namanya? Banyakan mana gitu kan Ya, selain antara itu fiksi sama non fiksi. saya juga selain itu juga banyak yang non fiksi yang lain ya. Misalkan buku-buku sejarah, saya suka Mm, buku-buku sejarah, saya suka buku-buku yang justru malah kayak kitab-kitab gitu mm, kan, yang sifatnya buku agama gitu-gitu. Jadi ya memang benar terpapar dari apa yang apa namanya bacaan kita lah gitu, mm. bacaan kita. Eh sebenarnya sebenarnya begini, apa namanya? Kalau Umi sendiri nih, eh menurut Umi itu menulis itu menulis itu sebenarnya kalau kemarin kan di apa namanya di podcast episode yang pertama itu kan kita bicara tentang bagi Umi itu menulis itu sebenarnya healing gitu kan. Mm. Sebenarnya menulis itu healing. Tapi alasan lain adakah alasan lain ketika Umi menulis sebenarnya menulis itu buat apa sih gitu loh sebenarnya? Nggak ada. Enggak. Nggak ada ya. eh Awalnya ya emang tujuannya apa sih ya? Menuangkan kata-kata gitu, menuangkan ide, maksudnya terkadang apa namanya? Setelah kita membaca, misalkan kita membaca novel, kita jadi biasanya jadi punya angan-angan sendiri gitu. Kalau begini gimana, kalau begini gimana. Nah, sebenarnya itu sih awal-awalnya cuma ya buat iseng, buat ngeluarin ibaratnya ya untuk memenuhi 60.000 katanya perempuan gitu loh. 60.000 katanya. Nah, Ya penting itu juga aja ya. ya. Jadi di apa novel cerpen itu sedikit banget yang apa namanya dengan tujuan khusus sih Dengan ibaratnya. tujuan khusus. Tapi kebanyakan ada yang misalkan dia itu menulis untuk apa sih bahasanya mau rilis apa tuh trauma, ya buat Hmm. trauma healing biasanya kan, bukan cuma segedar buat senang-senang gitu. Emang bisa gitu misalkan dia masa kecilnya ada apa tuh namanya, ada pengalaman dibully atau apa segala macam, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, biasanya dia menuangkan itu di tulisan jadi lega. Itu banyak yang seperti itu juga, jadi tergantung tujuan awal menulis apa sih. Tapi sebenarnya menulis itu sendiri banyak sekali manfaatnya ya. Benar Banyak banyak. sekali manfaatnya ya. Buat teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau mulai menulis ya belajar lah ya, belajar menulis nggak apa-apa karena saya kira memang banyak sekali manfaatnya, banyak Iya. sekali apa namanya. Nggak harus nulis non fiksi, nggak harus nulis fiksi. Kadang Mm-mm. mungkin ada yang Non fiksi. non fiksi Ya, gitu ya. ada juga banyak kelasnya kok. Yang non fiksi juga ada kelasnya, fiksi juga ada kelasnya, dan yang murah-murah juga banyak. Pokoknya jangan dulu apa namanya, aku mau nulis pokoknya cari kelas yang bagus dulu, langsung yang ratusan ribu, jutaan gitu, jangan dulu lah. Soalnya apa? Kebanyakan mungkin ya materi yang begitu tiba-tiba materinya berat gitu kan. Kita belum tahu apa-apa, udah ini biasanya nge-lag gitu loh. Nge-lag. Jadi kita mau mulai kayak ini ya pengalaman ya. Jadi pengalaman pernah ikut kelas puisi gitu kan, kelas puisi awal-awal berminat puisi, ikut kelas puisi, masuk ke situ, kelasnya itu ada seleksi. Pokoknya tulisan yang udah agak bagus dia keterima gitu. Nah, aku keterima. Tapi itu apa ya? Jadi kayak bukan dibilang asal menulis juga enggak gitu. Jadi se seininya lah gitu, masih kita belum tahu ilmu menulis puisi. Nah, pas masuk ke situ, materinya bikin kita shock gitu. Ada banyak apa tuh, ada banyak istilah-istilah yang belum Istilah kita ngerti. baru Iya, gitu istilah ya yang nggak baru. tahu. Penjelasannya udah kayak buku, mungkin buku kuliah yang formal banget. Hmm. Udah kerisannya juga apa namanya, dengan bahasa mereka yang sulit kita pahami, ibaratnya gitu. Namanya kita baru lahir tiba-tiba suruh lari kan nggak mungkin. Ya, Nah, ya, ya. jadi ya bijak dalam menentukan tempat belajar itu sangat penting sih. Oke, mungkin segitu aja ya kita Mhm, untuk sementara ini.
podcast kita kali ini. Yang penting kita tahu bagaimana kita mau memulai. Mhm. Kita mau mulai nanti insya Allah di podcast kita selanjutnya di minggu depan. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi tentang eh, apa namanya mungkin tips-tips penulisan yang lain gitu ya. Eh, karena menurut saya tuh menulis itu sesuatu yang sangat penting gitu. Ya bukan sangat penting sih sebenarnya. Setiap kita pasti punya alasan sendiri lah. Iya. Setiap kita punya alasan sendiri. Seiring berjalannya waktu biasanya akan nemu tujuan dari kita menulis sih. Ya, 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 ya. Ya begitu juga. Ya saya juga sama. Saya juga pengen banget punya punya karya lah ya. Karena kalau saya pribadi dari dulu itu saya mungkin nggak dulu tuh saya nggak berpikir tentang menciptakan sebuah karya Mhm. sebenarnya. Dulu itu saya ketika mulai ya SMA gitu ya, mulai berpikir saya cuman berpikir tentang bagaimana saya bisa bekerja, saya bisa mendapatkan uang, Iya. bisa mendapatkan uang yang banyak gitu kan. Ya karena memang situasinya ya mendorong saya untuk seperti itu. Mhm. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin ke sini saya menyadari bahwa apa namanya bahwa suatu saat kita pastikan nggak ada. Nah, ketika kita nggak ada itu harus ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan gitu. Nah, itu kan harus sesuatu yang bisa kita tinggalkan itu kan dalam bentuk karya ya. Mhm. Mhm. Apapun itu sebetulnya. Contoh misalkan, saya pikir dulu bapak saya itu kerja jadi kuli gitu ya. Itu hanya sekedar kerja nyari uang, tapi pernah itu beberapa kali kita jalan bareng, bahkan di ibu kota segala macam. Bapak saya bilang, oh, saya dulu pernah bikin proyek ini, saya pernah ikut proyek ini. Oh, proyek ini dulu saya yang bangun loh, begini, Mhm. begini, begini, segala macam. Di situ saya mulai berpikir bahwa, iya ya, jadi eh, kalau kita cuman sekedar mengejar materi, ya nanti habis juga nggak akan kelihatan gitu. Tapi Mhm. saya mulailah di situ, mulai pengen saya punya sesuatu yang bisa saya tinggalkan gitu. Nah, salah satunya adalah dengan Nulis. cara menulis, Mhm. Karena dengan cara menulis setidaknya saya punya sesuatu yang bisa saya tinggalkan, yang mungkin anak-anak saya bisa baca, yang mungkin orang-orang yang tadinya tidak tahu saya bisa mengenal tulisan saya gitu. Mhm. Jadi seperti itu. Nah, nanti mungkin teman-teman juga punya alasan masing-masing kenapa harus menulis, yang punya keinginan untuk mulai menulis apapun alasannya, kita bilang yuk lanjutin aja. Yuk mulai. Yuk mulai, teruskan, Jangan jangan berhenti. takut ya, jangan takut salah, jangan takut tulisannya jelek. Yang penting kita terus saja belajar, Mhm. terus perbaiki. Yang pertama pasti nggak bagus. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe supaya kita bisa masih semangat. Kalau ada yang mau ditanyain atau kalau ada yang pengen usul nih kita mau ngebahas apa nih, apa yang mau kita bahas gitu ya. Nanti bisa komen-komen di bawah. Kalau memang ada yang salah atau ada yang kurang silahkan bisa di komen aja di bawah. Nanti kita untuk evaluasi kita untuk perbaikan-perbaikan kita ke depannya. Terima kasih Umi. Ya, ada salah katanya, mohon maaf. Mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.